أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي واخلق له خيرا منها صدق الله العظيم صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, ete-ete, mama-mama, oge-oge, pakai tek, pak tangan, angku, secaranya masyarakat kita di Sokam, sama ada di Kabupaten Telugu Tengah, khususnya di Sokam Kiri, di Sokam Kanan, Pasar Sorkam, dan hampir semuanya kita merasakan betapa perihnya musibah yang telah kita lalui. Walaupun saya jauh daripada luar, titisan air mata, tangan hendak menolong, hasrat hendak pulang, dan kekuatan untuk bersama semuanya lah atasnya datang daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah selalu mengingatkan kita dengan firman-Nya wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wath thamarat wa naqsim minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Lebih kurang bunyi ayat menceritakan bahawa kami akan cuba manusia. Mungkin ayat ini turun di zaman Nabi, hari ini berlaku di kapan, di depan mata kita dalam waktu yang begitu hampir dan sudah berlaku. Kekurangan harta, ketakutan, kebimbangan, kehilangan nyawa, itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat terakhir itu wabasyiris sabirin, menghadapi itu adalah kena sabar. Sebab itu kita ada kita musibah sama ada yang kaya, yang miskin, yang susah dan yang senang, yang tertimpa musibah, yang tidak tertimpa musibah. Itu ubat yang paling mujarab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Maknanya setiap orang yang tertimpa musibah lalu yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala di atas musibah yang menimpaku ini dan berikanlah kepadaku ganti yang lebih baik daripadanya. Pasti ia akan mendapatkan pahala daripada Allah dengan musibah itu. Berat. Mungkin orang kata berceramah itu senang, bercakap itu senang, tetapi sebagai kita sebagai rakan seorang Islam saling membimbing dan menasihatkan kembali ke pangkal jalan. Ketika musibah itu datang, tidak ada kalimat yang lebih dasar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin sebagian kita lupa dengan kalimat itu, lupa dengan kalimat itu, melihat huru-haranya banjir, tanahnya longsor, banjirnya hebat, rumah terapung. Yang selalu kita dengar perkataan yang kebanyakan di kalangan kita, tolong, 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 tolong kami. Kadang sekali kalimat-kalimat yang keluar daripada bibir kita, daripada lidah kita, daripada pemikiran kita saat itu datang. Allah menganjurkan kepada kita orang-orang alladzina idza asabathum musibah, orang-orang ditimpa musibah itu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang pangkat kita dapat? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim, mereka itulah orang-orang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Allah. Musibah datang mendapat rahmat, musibah datang mendapat keberkatan. Sejauh mana kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu mendarah daging pada kita, menghunjam dalam diri kita. Memang betapa perihnya saudara-saudara kita di Sudan ini. Mereka disembelih, mereka ditanam hidup-hidup. Bagaimana saudara kita pula di Uighur dan keadaan mereka disiksa berpanjangan. Bagaimana pula saudara kita di Palestina, di Gaza dan di Syria, di Yaman, di berbagai tempat. Kita musibah yang kita datang, bila kita sebut musibah itu kematian selamanya. Sekarang harta kita, rumah kita,
sertifikat tanah kita, kenderaan kita, bahkan seluruh benda yang kita sayang dan kita cintai, kalau kita mampu mengucapkan dan menerima dengan kudrat dan kekuatan keimanan dan keilmuan kita yang ada dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Berat, memang berat. Sebab itu dalam kita menerima musibah, kita perlu berjihad. Jihad itu nanti ada rasa nilai kesungguhan mengucapkan kalimat itu sampai kita tidak meninggalkan kewajiban kita. Saudara-saudaraku yang kumuliakan sekampung dan setanah air, pentingnya hari ini adalah kita masih lagi membayang-bayang betapa dahsyatnya. Selalu kita baca surah Yasin, innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak berkehendak dengan sesuatu, dia kata kun fayakun. Kita tak duga, tak sangka. Sebab itu jauh hari lagi musibah itu datang, kita jangan lupa solat, lupa bertobat. Berapa banyak masjid di tempat kita, berapa kali lawan azan kita dengar, berapa kali kumandang yang disebutkan as-salatu khairu minan naum, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Adakah selama ini kita mengambil berat sebelum musibah dia datang? Bagaimana kita banyaknya sekarang ni mengaibkan orang, mencela orang, mencaci orang. Nah, bila datang benda ni kepada kita, seakan-akan Allah nak membersihkan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Atau kita makin terus bermaharajalela dengan anggapan dan mengutuki nasib dan menyalahkan Allah dan menyalahkan alam sekitar. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam hal ini menyebabkan Sibolga banjir, Sokam kiri banjir, Sokam kanan banjir, pasal Sokam banjir. Ini persoalan harus kita hayati benar-benar. Apabila datang perintah Allah, maka letakkanlah perintah Allah itu atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat lain, disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada diri kamu sendiri, melainkan telah tertulis pada kitab Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Maknanya kita tunggu tanggal, waktu, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Itu yang kita beri, sebab dia telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita hanya tunggu, menunggu dan melihat. Sebab itu setiap datang adanya perintah Allah, daulatkanlah perintah Allah dalam diri kita. Daulatkanlah larangan Tuhan itu dalam diri kita. Sama ada kita sebagai ketua keluarga, anak, isteri dan menantu dan seluruhnya. Jadi bila datang musibah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah tertulis dan kita menunggu jadual. Sebab itu dalam setiap waktu Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahawa orang yang berumur 60 tahun, 70 tahun di sisi akhirat, di sisi Allah, mereka hanya hidup lebih kurang 1 jam setengah. Sebab itu ulangan azan 5 kali satu hari satu malam mengingatkan kita, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita bina, surau kita bina. Masa yang sama kadang-kadang pergaduhan kita pertahankan, bacokak kita pertahankan, tidak bertegur sapa bertahun. Jadi persoalan-persoalan itu akan timbul di benak kepala kita, bahwa musibah yang menimpa kita ini satu perbuatan yang mungkin datang kadar daripada tangan-tangan kita. Telah nyata kerusakan di laut dan di bumi, dan di laut. Ada daripada faedahnya, daripada tangan-tangan manusia itu sendiri yang melakukan perbuatan. Innahu dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah.
likai la ta'sa wala ma fatakum wala tafrahu bima atakum Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Karena dalam kita sok, kata orang Malaysia itu sok, ada harta rasa hebat, rasa parti rasa hebat, rasa ada kuasa luar biasa, ramai rakan, gila dengan pujianku, maruk dengan kuasaku, maruk dengan pangkat. Pujaan pemimpin yang tidak bertempat, memuja pemimpin yang tidak berdasar, yang tidak dikehendaki Allah, mengangkat dan memartabatkan pemimpin-pemimpin bijak moral menjadi pangkalan dasar kita membunuh dan menzalimi orang lain. Istidraj yang diberikan oleh Allah kepada manusia, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami berikan mereka istidraj, kemewahan, kehebatan, dan kita silap. Kesilapan kita tidak menilai keadaan orang kepimpinan, keimanan, dan ketakwaan. Dasar kita mungkin selamanya dengan dasar kebutaan, membangunkan negara dengan harta, sampai pokok-pokok ditebang habis, banjir yang luar biasa. Takkan ini satu ingatan mereka, sebab Allah ingatkan kita dengan ayat Quran. Kalau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau beriman satu negeri, satu kampung bertakwa kepada Allah, Allah berikan mereka berkat daripada hujan yang tidak membawa kebinasaan, hujan yang mendatangkan rahmat, hujan yang tidak membinasakan segala penduduk dan warga, tapi bukanlah hujan-hujan yang menyirami tanaman-tanaman yang kita usahakan. Ketika kita menanam, kita teringat dengan Allah. Ketika kita memilih pemimpin, kita dahulukan Allah. Dan kita berhujah di hadapan manusia menggunakan firman-firman Allah. Dan benda ini telah berlalu sekian lama. Segala titik kebinasaan kita dapati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahawa umat yang paling ampuh dalam hal ini adalah sabar dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud menyatakan setiap kegembiraan itu pasti menyimpan kesusahan. Setiap rumah yang terisi dengan kegembiraan pasti juga akan terisi dengan kesedihan. Kita hanya menunggu. Rakan-rakan kita di merata tempat, macam kami di Malaysia misalnya, banjir total di daerah Kelantan yang airnya datang daripada negara Thailand sebab mereka bersempadan tiap tahun. Cuman banjir ini sudah macam banjir tradisi, jauh hari persiapan telah dilakukan, segala alat-alat telah diperuntukkan. Banyaknya binasa di negara kita, hampir dekat 1,000 orang lebih kurang. Kerana ke arah persiapan menghadapi musibah kita tidak, akhirnya timbullah tuduh membunuh dan sebagainya. Inilah bala yang selalu saja kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, buruknya bala. Saudara-saudaraku yang aku muliakan, mudah-mudahan ini sebagai satu tingkatan Allah. Mungkin Allah nak membersihkan dan membersihkan. Andainya mereka mati dalam banjir dengan sebutan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka redha. Dan mereka redha dengan kejadian itu. Ini yang pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan bahawa daripada Mahmud bin Nabi secara marfu, dia kata innallaha idza ahabba qauman ibtilahum fafarrajallahu falahu ridha wa man sakhatallahu falahu sakh. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, niscaya Allah akan memberikan cubaan kepadanya. Barang siapa yang meridainya, niscaya akan mendapatkan pahala ridha daripada Allah. Dan barang siapa yang kecewa, ia akan mendapatkan ganjaran kekecewaan.
ridho dengan musibah, dengan rasa keimanan dan rasa keilmuan yang diinsafi, maka musibah itu akan membawakan dengan gelar yang pernah kita diberikan Tuhan kepada kalangan orang Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Begitu juga musibah yang menimpa. Kalau kita sabar, Allah ridho, dan kita ridho dengan musibah itu, Allah ridho kepada kita dan Allah beri pangkat ridho itu kepada kita. Tapi kalau kita kutuki musibah itu dengan berbagai arena, dengan berbagai alasan, dengan rasa kekecewaan, dan sampai kita mengutuki Allah dan mengutuki orang lain dan sebagainya, maka kecewaan itulah akan menjadi dasar kita, menjadi benda yang tidak sehat. Sebab itu dalam sunnah tasbih disebutkan juga, bukan cara baku, dia kata ada segolongan manusia di hari kiamat nanti yang berharap seandainya di dunia dahulu kulit mereka dipotong-potong saja dengan gunting di dunia ini, kerana mereka melihat betapa besarnya pahala yang diterima oleh mereka yang mendapatkan musibah di dunia. Mereka sabar. Orang yang sudah masuk surga merasa kesal sebab mereka lihat orang di surga ditimpa musibah, sebab mereka redha, mereka dilebihkan Tuhan, mereka dinaikkan taraf dan pangkat mereka. Nah, orang-orang surga itu berkata sebahagian andainya kami dulu dipancung, dilai-lai, dipotong-potong, dipijak-pijak, ada apa lagi yang guna yang bisa kita gunakan pasal kampung? Mereka punya kelebihan di akhirat. Dan itu satu kapital besar yang harus kita bangunkan dalam diri jiwa orang yang ditimpa musibah. Bagaimana kalau orang yang ditimpa musibah tidak punya ilmu dan tidak punya pengetahuan? Begitu juga orang yang datang berziarah yang membantu tidak punya ilmu dan tidak punya pengetahuan. Kasihan. Kita lakukan kalimat-kalimat kasihan-kasihan. Dalam masa yang sama kita memberi bantuan, kalimat kasihan terus kita keluarkan tanpa ada bimbingan dan nasihat. Bagaimana kalau yang membimbing tidak ada ilmu, yang diberikan bimbingan juga tidak punya ilmu pengetahuan, apa jadi? Dan barang tentu jadi persoalan besar dalam kehidupan. Maka kita hilang. Harta dah hanyut, kenderaan sudah tak ada, rakan-rakan sudah tidak lagi melihat dan memandang kita. Kita penuh dengan kekecewaan yang luar biasa. Kekecewaan datangnya musibah itu membawa musibah berkali ganda kepada kita, membawa musibah di alam barzah kita, membawa musibah kita di pada masyar. Tuhan selalu mengingatkan kita, mahasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikumul ba'sa wad dharra. Jangan kamu kira kamu akan masuk surga sebelum datang masa. Saudara-saudaraku yang kumuliakan, ingatan ini terus daripada diri saya. Yusuf Sa'rawi, ulama Mesir, dia kata siapa yang mengingatkan orang untuk mengingati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah harakan yang paling terbaik. Saya pilu hati saya, sedih hati saya. Itu fitrah kita melihat orang ditimpa musibah. Tapi ketika kita memberikan bimbingan, bagi mereka pengajaran, bagi mereka kekuatan semangat yang itu, mereka jangan lupa kepada Allah. Bukankah kita semua yang ada pada kita ini pinjaman? Boleh tak kita menghadirkan benda yang ada dalam diri kita, rumah, kenderaan, kedudukan, pangkat, pendidikan, gelar, ketitipan Tuhan. Sejauh mana kita boleh mengimbangi kekuatan ini apabila bertemu dengan musibah? Berapa banyak sudah di Amerika, di Rusia, di Eropah, di Afrika hancur. Sejarah Fir'aun sengaja diulang-ulang dekat Quran. Punya manusia diktator dalam dunia, pemimpin hampir dekat 1000 tahun, tak dibenarkan bersih oleh Tuhan. Ketika Allah mendatangkan Musa untuk memberikan ingatan, Musa menjadi juru hebat, juru dakwah yang luar biasa bersama dengan rakan sepupunya Harun. Bukan tidak ada ketakutan, bukan tidak ada kebimbangan. Kita juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimusuhi oleh para saudara-saudara dia. Jadi kelompok ini, bimbingan ini saya berikan untuk diri saya dan keluarga saya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dalam kejadian ini Allah tengah membimbing kita, Allah tengah merayu kepada kita supaya kembali ke pangkal jalan. Selalu diingatkan dengan potongan ayat Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera bertobat kepada Allah. Ada ruang lagi di kampung untuk masjid, ada ruang lagi di kampung kita surau, ada masalah, ada masjid. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan sengketa, mari kita berdamai. Rancakkan persaudaraan. Maka minum, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan dari mana-mana, juga rekan-rekan kita akan memberikan pertolongan. Walaupun semalam Prabowo menceritakan musibah yang menimpa kita tidak perlu pertolongan orang luar, ini lambang orang sombong dan bongkak. Kita perlukan orang lain memerlukan kita. Kita ini makhluk sosial yang saling, antara satu dengan yang lain saling memerlukan. Saudara-saudaraku yang kumuliakan, apapun status saudara, RT, ketua kampung, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden dan sebagainya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih rakan-rakan saya di Yapemas, saudara-saudara kita yang telah bertungkus lumus untuk menghantarkan bantuan. Jadikan ini sebagai gelanggang kita untuk beribadah dan berimpak, bersedekah. Mudah-mudahan Allah menerima jerih payah kita dalam beramal sebelum kita dipanggil oleh Tuhan kali yang terakhir. Mohon maaf pada kita semua, mohon maaf pada kita semuanya. Apa yang saya sampaikan ini mungkin banyak menggores hati dan perasaan kita. Sekali lagi, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita saling bersimaafan antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.